Bagi seorang Sumihastri Purwanti, melakukan otopsi terhadap jenazah selalu memberikan tantangan tersendiri. Tantangan berburu dengan waktu dan memecahkan teka-teki penyebab satu kematian. Di peristiwa jatuhnya pesawat Sukhoi di Gunung Salak, Jawa Barat tahun 2012 misalnya, Hastri harus memastikan identitas korban dengan menyusun tubuh penumpang yang sudah hancur berkeping-keping. Atau di peristiwa tsunami, di mana tubuh korban membusuk karena terendam air. Meski disibukkan dengan sederet pekerjaan, namun perempuan kelahiran Jakarta 46 tahun lalu ini selalu terlihat bersemangat. Dia suka heboh, jadi menyenangkan, kalau ada dia pasti rame gitu. Kemudian kalau saya sebagai teman di sesama Polwan, dia kalau untuk kedinasan di kepolisiannya dia tidak pernah merasa lelah. Jadi otopsi di sana baru pulang ada lagi juga dia tetap berada. Ketika menangani kasus penembakan oleh anggota terhadap pimpinannya. Jadi Bu Hastri sempat menangis karena beliau memang dekat dengan pimpinannya itu, pesan itu, tetapi dia tetap melaksanakan. Tiki, akhirnya Ibu kembali lagi memperdalam ilmu lebih jauh, yakni menjadi dokter forensik. Itu kan melakukan penelitian ya Bu ya. Dan penelitian ini ternyata membutuhkan identifikasi forensik dari beberapa suku di Indonesia. Bisa dijelaskan Bu penelitiannya tentang apa? Jadi saya itu meneliti 5 populasi, saya nggak ngomong suku, populasi di Indonesia untuk kepentingan identifikasi forensik dengan pemeriksaan DNA mitokondria. Kenapa 5 populasi? Jawa, Dayak, Batak, Toraja, dan Bali, karena mewakili pulau-pulau suku-suku besar atau populasi di Indonesia. Dan memang sejarahnya dulu kan dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan ada bersatu gitu kan sebelum zaman es terus memisah. Nah, saya mau lihat ada nggak kerabatannya, ada nggak ciri khasnya. Jadi kalau begitu kita ketemu misalnya ledakan, bom, potongan, terus kita lihat sebelum ketemu data pembanding, ini kan nggak tahu keluarganya siapa, antemortemnya. Saya udah punya data nih dari 5 populasi ini. Teman-teman Densus kan tahu, oh mengarah, oh ini ternyata ke orang Bali, orang Sulawesi, Kalimantan, seperti itu. Jadi mempersempit. Misalnya kita kan udah punya daftar pencarian orang lah, termasuk populasinya itu, seperti itu. Sampel yang diambil apa saja Bu? Tulang aja. Tulang. Ya. Kenapa tulang? Karena yang sudah dikubur lama kan udah tulang belulang dan yakin itu asli orang sana. Tentu tidak mudah untuk mendapatkan menggali makam yang kemarin-kemarin saja memang sudah jelas ada kasus pembunuhan, menggali makam saya sudah pasti mendapatkan penolakan. Ini apalagi yang tidak ada masalah apa-apa tiba-tiba harus dibongkar makamnya. Saat itu tantangannya bagaimana Bu? Ya kebetulan karena saya dokter terus polisi temennya juga banyak, saya minta tolong dengan polisi tempat. Jadi saya juga menyiapkan proposal, terus saya ketemu ketua sukunya, atau di Dayak itu ketemu damangnya, atau ketemu penunggunya makam, diturunya. Saya jelaskan kepentingannya ini ya. Beberapa mereka minta memang ritual, jadi untuk izin karena kan tubuhnya dibuka, makamnya dibuka, gua itu diambil ya, ada ritual tersendiri. Misalnya dari nari-nari ala Batak Samosir sana, motong seperti itu, terus di Dayak juga itu, seperti itu ya. Kita jalanin aja gitu. Saya tidak harus, nggak boleh tidur sebelum jam 2 malam nunggu mereka menjalankan ritual seperti itu, makan suruh gitu ya, saya jalani semuanya. Ternyata bisa. Ada nggak sih Bu yang Ibu jadi takut sendiri gitu ketika melakukan ritual-ritual itu? Tidak, saya yakin nggak ada apa-apa karena saya percaya mereka juga baik kepada saya dan niat saya juga baik kan. Ini ternyata budaya kita itu luar biasa hebat Indonesia gitu. Jadi saya tahu ada ritual itu karena penelitian saya sebelumnya nggak tahu, dan mereka juga baik gitu loh, tidak ada masalah.
Katanya sempat bongkar tugu juga ya Bu. Tugu Iya, apa itu? di Batak, di Samosir. Tugu kan orang Batak ditaruh di dalam tugu-tugu. Kalau sudah tulang belulang sampai sana udah, ya itu saya bongkar, saya buka. Nah akhirnya setelah mengumpulkan semua sampel, apa yang ditemukan Bu? Persamaan-persamaan dan kekerabatan macam apa di antara? Iya, ternyata masing-masing populasi itu ada ciri sendiri dan kita udah punya data bank DNA itu yang disebut haplotype di dunia. Ternyata kita belum ada, itu ciri unik sendiri. Dan dari Batak, Dayak, Jawa ternyata ada kekerabatan, ada persamaan. Tapi kalau Toraja, Bali sendiri, itu uniknya di situ. Tapi masing-masing ini punya keunikan sendiri, ciri khas. Jadi itu sesuatu yang berharga sekali dan penting nanti untuk identifikasi. Ibu juga ternyata memiliki super spesialis di bidang forensik luka akibat ledakan. Oh iya. Itu maksudnya gimana Bu? Forensik luka? Ya, saya sempat 3 bulan kursus di Australia belajar luka karena ledakan. Jadi misalnya kita kalau nggak ada CCTV itu saya bisa lihat dari luka. Misalnya duduk ini meledak, ada yang berdiri di sana atau ada yang jauh di sana. Dari lukanya kita bisa tahu, oh ternyata luka yang paling parah tuh kaki sini sebelah, berarti orangnya lagi duduk. Di sana mungkin hanya serpian aja, berarti mungkin ada jarak seberapa jauh. Atau di sana hanya flash panas, kulitnya terbakar, tidak sampai terpotong-potong, terpecah-pecah. Oh berarti dia hanya kena panas bomnya gitu. Dan mungkin kayak pelaku dia meledak setelah itu kan di Solo tuh ada kedaton tuh. Oh kok tangan pelakunya yang habis, ternyata dia yang megang bomnya, ini meledak sebelum waktunya, seperti itu. Jadi bisa diketahui juga posisinya. Memang untuk itu posisinya dia pembawa, kontak bomnya, atau orang yang dekat atau jauh. Betul nggak dia memang korban kayak kedutaan besar Kuningan Australia itu kan ternyata bukan saksi atau bukan pelaku, ternyata dia korban di belakang mobil box putih itu kan karena terpental kena ledakan dari bom mobil itu. Nah pengalaman Ibu sendiri, Ibu kan juga tidak hanya di kasus dalam negeri, namun juga seperti MH17 yang waktu itu di Ukraina, Ibu terlibat di tim di dalamnya dan bekerja di Belanda saat itu ya Bu ya. Pengalaman bekerja di Belanda saat itu bagaimana Bu? Karena memang gabung dengan tim forensik luar negeri dan kita buka line sendiri ya, pengalaman kita tim Indonesia itu juga lebih banyak. Jadi kita dikasih bagian tubuh yang susah, yang kecil gitu loh. Ternyata bisa kita identifikasi juga, kita bikin puzzle. Dan memang selama bekerja penuh pakai masker, pakai pelindung karena jenazahnya bagian tubuhnya udah diformalin semua. Nah, itu yang berat tantangan. Jadi biasanya saya nggak pakai masker, ini pakai masker yang tertutup topeng gitu seperti itu dengan baju pelindung. Itu selama 8 jam gitu. Ya untungnya kuat karena cuaca dingin dan bulan puasa waktu itu. Jadi malah di dunia internasional sana dari Indonesia ini dianggap banyak pengalaman ya Bu ya? Iya, dan teknik-teknik kita kerjakan dari pengambilan sampel DNA, mereka lihat ke kita, oh dengan luka bakar seperti itu bagian tulang mana yang bisa diambil DNA-nya, tekniknya bagaimana, karena kan harus benar-benar steril. Mereka melihat ke kita dan ya mereka exciting ya, makanya senang gitu loh juga. Oh ini sekecil apapun kita kan bersihkan, kita kan lebih sabar, lebih teliti, sabar sampai saya nyuci tulangnya, saya bersihkan semuanya, jadi kelihatan semua. Kalau mereka kan mungkin udah lewat gitu, seperti itu. Kalau di luar negeri seperti itu Bu, lebih banyak mengandalkan alatkah atau sama seperti di sini seperti yang Ibu bilang tadi, otopsi itu jauh lebih bisa diandalkan? Sana alat, jadi terakhir mereka tetap menunggu hasil DNA itu, walaupun lama. Kalau kita kan kalau yakin memang dari data medis, dari ciri tubuh, dari odontologinya sudah pasti ya kita bisa rilis. Kalau mereka karena kurang yakin jadi nunggu hasil DNA. Jadi dokter aja minimal, nggak jadi dokter jadi istri dokter kata bapak saya gitu, karena orang tua kan mikirnya jodoh tidak jauh dari lingkungan.